Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanis Alkardri dengan NIM S1S1220071. Pada video kali ini saya akan melakukan pembuatan video mengenai studi literatur review jurnal, di mana jurnal yang saya ambil itu dari Jurikum atau Jurnal Inovasi dan Humaniora. Oke, di sini volumenya itu volume 1 nomor 1 pada tahun 2023 bulan Juni. Nah, adapun studi literatur reviewnya itu berjudul Perbandingan Metode Klasifikasi Kecerdasan Buatan pada Computer Vision atau Computer Vision. Nah, eh, di sini ada beberapa halaman, dari halaman 191 sampai 195. Nah, untuk ISSN-nya itu bisa dilihat di sini, Media Online 999. Dan yang melakukan literatur review ini atau studi literatur review ini adalah beberapa orang. Yang pertama ada Wenang Perdana dari Wenang Perdana, Sutarto, Ruslan Abu Honi, Bayu Wibowo, dan juga Perani Rosyani pada Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, Indonesia. Nah, em, kita lihat di sini bahwa ada bagian abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi literatur review. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi literatur review, di mana mereka mengambil 6 artikel untuk dianalisa dan disimpulkan. Beberapa metode yang mereka ambil mengenai pemrosesan gambar, baik deteksi citra, pengenalan citra, maupun klasifikasi. Hal ini terkait dengan keilmuan computer vision yang sedang tren. Hasil yang didapat adalah hasil kesimpulan dari akurasi terbaik dari setiap penelitian yang diteliti dengan kuota kunci, SLR, klasifikasi, kecerdasan buatan, dan juga computer vision. Oke, kita lanjut pada pendahuluan. Nah, di dalam pengembangan teknologi yang kian pesat saat ini, serta keilmuan komputer yang kian canggih, deteksi objek di dalam keilmuan computer vision merupakan salah satu tren penelitian saat ini. Dasar dari computer vision adalah bagaimana caranya komputer dapat melihat objek seperti mata manusia melihat. Artinya bahwa computer vision ini sebenarnya suatu uh, cabang ilmu AI yang dimana dia mengenali suatu objek seperti kita melihat, seperti manusia melihat suatu objek. Oke, lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mereka menggunakan metode SLR atau kepanjangannya adalah System Literature Review. Oke, untuk menilai bagaimana beberapa metode dengan tingkat akurasi yang berbeda memiliki persamaan dan juga keunggulan. Nah, mereka melakukan ini sebenarnya untuk melihat mana sih metode-metode yang lebih baik untuk digunakan ketika kita menggunakan satu objek. Nah, oke, kita coba tunggu dulu selesai azan.
Oke, kita lanjut pembahasannya. Di sini kita ulang. Oleh karena itu, penelitian mereka menggunakan metode SLR atau System Literature Review untuk menilai bagaimana beberapa metode dengan tingkat akurasi yang berbeda memiliki persamaan dan keunggulan. Nah, penelitian mengenai objek yang akan dibahas berdasarkan dari beberapa penelitian, yaitu penelitian mengenai objek bunga yang diteliti oleh Roshani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dan di dalam penelitiannya menggunakan metode fuzzy K-means dan juga Otsu threshold. 2016 yang ditulis oleh Amrawati dan kawan-kawan. Terus mereka mendapatkan tingkat akurasi sebesar 70,8%. Penelitian selanjutnya oleh penelitian selanjutnya oleh Ikasari dan juga kawan-kawannya pada tahun 2021 menggunakan segmentasi citra bunga untuk menggunakan blok analisis dengan klaster 2, 3, dan 4. Hasilnya pun cukup bagus. Pada deteksi citra, objek menggunakan ResNet YOLO versi 3 dan hasil dan Tiny YOLO versi 3 mendapatkan tingkat akurasi rata-rata sebesar 83,24 sebesar 83,24% Riyadi dan kawan-kawan pada tahun 2022. Beberapa perbandingan di atas yang membuat penulis yang membuat mereka ingin meneliti dengan metode sistem literatur review mengenai deteksi objek. Mereka mengambil sampel artikel sebanyak 5 untuk melihat rata-rata hasil akurasi yang didapatkan pada setiap metode. Nah, jadi mereka mengumpulkan sebanyak 5 artikel, kemudian ingin melihat rata-rata hasil akurasi mereka supaya mereka melihat bahwa metode mana sih yang lebih bagus ketika melakukan deteksi suatu objek menggunakan komputer visi. Oke, kita lanjut di sini pada metode penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, mereka mencari 5-6 artikel yang berkaitan dengan deteksi objek yang mereka ambil secara random. Nah,
Kedua adalah pemrosesan data. Data yang didapatkan akan dibandingkan menggunakan tabel perbandingan dari beberapa penelitian. Saya ulangi, data yang didapatkan akan dibandingkan menggunakan tabel perbandingan dari beberapa penelitian. Oke, selanjutnya hasil. Hasil Hasil yang mereka dapatkan merupakan sebuah kesimpulan dari beberapa artikel eh, yang di yang di maaf hasil yang didapatkan merupakan sebuah kesimpulan dari beberapa artikel yang didapatkan mengenai deteksi objek. Nah, itu adalah metode penelitian. Jadi metode penelitiannya terbagi menjadi tiga, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, dan juga hasil. Oke, kita lanjut pada bagian ketiga, analisa dan pembahasan. Pada bagian ini berisi hasil dari kegiatan penelitian yang sudah mereka lakukan. Yang pertama, analisa. Di dalam tabel 1, ini tabelnya, merupakan beberapa artikel yang ditelusuri untuk dilakukan sistem literatur review di dalam proses pengolahan citra untuk pengenalan atau deteksi citra. Nah, tabel 1 judulnya Perbandingan Studi Literatur Review, SLR. Oke, kita baca dulu judul-judul yang mereka gunakan. Yang pertama ada perbandingan metode ResNet, YOLO versi 3, dan Tiny YOLO versi 3 pada deteksi citra dengan pemrograman Python. Di sini lalu ada segmentasi citra bunga menggunakan blob analisis Ines. Lalu ada deteksi citra bunga menggunakan analisis segmentasi fuzzy K-means dan Odds threshold. Lalu ada pengenalan citra bunga menggunakan segmentasi Odds threshold dan naive Bayes. Lalu yang kelima, klasifikasi citra menggunakan metode random forest dan sequential minimal optimization atau SMO. Lalu terakhir ada pengenalan wajah menggunakan metode principal component analysis atau PCA dan Canberra distance. Oke, kita masuk ke bagian pertama, judul pertama, yaitu judul pertama, perbandingan metode ResNet, YOLO versi 3, dan TD YOLO versi 3 pada deteksi citra dengan pemrograman Python oleh Riyadi dan juga kawan-kawannya pada tahun 2022. Oke, pada penelitian Riyadi ini, mereka menggunakan metode ResNet, YOLO versi 3, dan juga Tiny YOLO versi 3. Adapun hasil dari penelitian oleh Riyadi dan kawan-kawan adalah penggunaan metode ResNet memiliki rata-rata akurasi 86,96,96%. YOLO versi 3 rata-ratanya itu 96,79%, sedangkan Tiny YOLO versi 3 sebesar 65,96%. Sehingga dapat disimpulkan dengan 5 objek dan penggunaan metode dengan YOLO versi 3 merupakan hasil terbaik dari perbandingan metode ini. Jadi, dari ketiga metode ResNet, YOLO versi 3, dan juga Tiny YOLO versi 3, metode terbaik ketika melakukan deteksi citra dengan pemrograman Python itu metode YOLO versi 3 memiliki akurasi yang tinggi, yaitu sebesar 96,79. Oke, lanjut pada segmentasi citra bunga menggunakan blob analisis Ines yang dilakukan penelitian oleh Ika Sari dan juga kawan-kawan pada tahun 2021. Adapun metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Ika Sari dan kawan-kawan ini adalah K-means, di mana hasil penelitian mereka adalah kesimpulan dari segmentasi citra bunga menggunakan blob analisa, yakni berdasarkan hasil perhitungan MSE, RMSE, dan PSNR dengan membandingkan nilai blob yang
terbentuk di atas, maka dapat dikatakan hasil terbaiknya adalah nilai MSE dan RMSE tertinggi berada pada hasil K- dengan K sama dengan 4. Sedangkan untuk PNSR berada pada K sama dengan 2. Untuk sabar. Oke, lanjut. Untuk MSE dan juga RMSE terendah ada pada K sama dengan 5, sedangkan PNSR terendah ada pada K sama dengan 4. Oke, itulah hasil dari penelitian oleh Ika Sari mengenai segmentasi citra bunga menggunakan blok analisis INES. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu judulnya Deteksi Citra Bunga Menggunakan Analisis Segmentasi Fuzzy Chamins dan juga Otsu Threshold yang dilakukan oleh Rosciani pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 penelitian dilakukan Roshan ini menggunakan dua metode, yaitu metode fuzzy K-means dan juga Otso threshold. Nah, adapun hasil dari penelitian Rosyani ini adalah di sini hasil penelitian dari hasil penelitian ini didapat dari 41 percobaan keberhasilan segmentasi fuzzy K-means mendeteksi objek secara sempurna adalah sebanyak 28 citra dan 16 citra yang gagal. Sedangkan untuk segmentasi menggunakan auto threshold adalah sebanyak 24 citra yang sesuai dan 17 citra yang gagal. Persentase keberhasilan untuk metode fuzzy K-means adalah 61% dan untuk metode Otsu threshold sekitar 70,8%. Artinya di sini dari dia Rosyani ini melakukan percobaan 41 kali. Nah, dia menggunakan metode fuzzy K-means dan juga Otsu threshold. Lalu hasilnya ternyata percobaan yang dilakukan itu Otsu threshold itu memiliki persentase yang tinggi atau akurasi yang tinggi dibanding dengan fuzzy K-means, yaitu sebesar 70,8%. Oke, lanjut pada nomor 4, yaitu pengenalan citra bunga menggunakan segmentasi Otsu threshold dan Naive Bayes yang dilakukan oleh Rosyani dan juga Haryansyah pada tahun 2020. Oke, adapun metode yang dilakukan oleh Rosyani dan juga Haryansyah yaitu Otsu threshold dan juga Naive Bayes. Nah, hasil dari klasifikasi menggunakan Naive Bayes mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi sebesar 99,168% dengan relatif absolute error-nya sebesar 8,0937%.
dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sebesar 83,83%. Oke, sepertinya Roshani kembali melakukan uh, penelitian mengenai mengenai uh, perbandingan suatu metode dalam pengenalan citra bunga yang tadinya pada judul 3 kan dia menggunakan quasi-K-means dan juga odds-to threshold. Nah, lalu karena di sini odds-to threshold-nya yang memiliki akurasi tinggi, pada bagian ini Rosyani dan Haryansyah lagi melakukan penelitian pengenalan citra bunga dengan membandingkan odds to threshold yang sebelumnya dan juga naive Bayes. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat akurasi tertinggi itu berada pada naive Bayes karena akurasinya itu sangat tinggi, hampir mendekati 100, yaitu 99,168% dengan relatif absolute errornya sebesar 8,0937%. Oke, lanjut lanjut pada nomor 5, klasifikasi citra menggunakan metode random forest dan sequential minimal optimization atau SMO oleh Roshani dan juga kawan-kawan. Oh, Masya Allah, ternyata Roshani lagi-lagi melakukan klasifikasi citra. Oke, pada penelitian ini Roshani menggunakan metode random forest dan juga sequential minimal optimization atau disingkat SMO. Adapun hasil dari penelitian Roshani dan kawan-kawan ini yang pada tahun 2021 adalah metode klasifikasi menggunakan random forest mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu sebesar 100% untuk kedua skenario K sama dengan 10 dan splitnya 66%. Hal ini disebabkan karena adanya proses segmentasi untuk membersihkan noise yang ada, sehingga area terpenting saja yang terhitung oleh sistem. Sedangkan SMO tidak berbeda jauh dengan metode random forest. Untuk skenario splitnya itu 66%, mendapatkan hasil akurasi 92,68%. Namun, kalau kita simpulkan dari kedua metode antara random forest dan juga sequential minimal optimization atau SMO ini, akurasi terbaik tentu berada pada random forest karena dia memiliki akurasi yang sangat tinggi, sempurna 100%. Namun untuk speednya mereka sama ya, 66%. Tapi sequential minimal optimization ini juga masih bisa tetap digunakan untuk melakukan klasifikasi citra menggunakan metode klasifikasi citra, karena akurasinya juga tidak masih tergolong tinggi, yaitu 92,68%. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, pengenalan wajah. Oke, yang terakhir judulnya adalah pengenalan wajah menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA dan Canberra Distance. Dan lagi-lagi penelitinya adalah Roshani pada tahun 2017. Nah, adapun pada penelitian pengenalan wajah menggunakan metode Principal Component Analysis PCA dan Canberra Distance ini dua metode, yaitu satu, metode pertama adalah Principal Component Analysis atau PCA, dan yang kedua adalah Canberra Distance. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Roshani pada tahun 2017 ini adalah mengekstraksi gambar menggunakan PCA
cukup rumit bagi peneliti karena harus mentranspos matriks ukuran MXN. Saya ulang. Maaf, sepertinya agak susah ya. Yang pertama adalah bukan hasilnya adalah hasil dari penelitian pengenalan wajah menggunakan metode Principal Component Analysis atau disingkat PCA dan juga Canberra Distance Roshani pada tahun 2017 adalah mengekstraksi gambar menggunakan PCA cukup rumit bagi peneliti karena harus mentranspos matriks ukuran M kali N menjadi 1 kali N. Tingkat kesamaan yang dihasilkan setelah proses reduksi dan ekstraksi menggunakan PCA didapatkan rata-rata nilai untuk Canberra Distance adalah 77,59%. Nah, itulah hasil penelitian atau 5 artikel yang dilakukan penelitian oleh Wenang Perdana dan teman-temannya mengenai komputer visi, sekitar 6 artikel ya di sini. Dan kita bakal masuk kepada pembahasan. Nah, di mana pada pembahasan ini berdasarkan hasil analisa di atas, maka penulis ini atau mereka yang melakukan literatur review ini atau sistem literatur atau sistem literatur review ini atau sistem literatur review ini mendapatkan bahwa saat ini metode terbaik untuk computer vision atau computer vision adalah YOLO versi 3. Namun, hal ini dilihat kembali berdasarkan jumlah dataset yang digunakan dan proses pada cleaning atau data atau proses pada cleaning data atau preprocessing gambar sebelum dilakukan deteksi atau pengenalan. Saya ulang, berdasarkan hasil analisa di atas, maka penulis atau mereka yang melakukan penelitian sistem literatur review ini mendapatkan bahwa saat ini metode terbaik untuk melakukan computer vision atau computer vision adalah YOLO versi 3. Namun hal ini dilihat kembali berdasarkan jumlah dataset. Jadi dataset ini sangat berpengaruh dan proses pada cleaning data atau preprocessing gambar juga sangat berpengaruh sebelum melakukan pendeteksian atau pengenalan. Oke, kita lanjut pada kesimpulan dari penelitian ini. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Wenang Perdana dan juga teman-temannya tentang perbandingan metode klasifikasi kecerdasan buatan pada computer vision adalah di sini dari beberapa artikel yang mereka cari, metode random forest merupakan hasil tertinggi yaitu 100% di dalam pengklasifikasian citra. Lalu disusul dengan menggunakan metode Naive Bayes sebesar 99,168%, sedangkan untuk deteksi objek, ResNet yang memiliki akurasi terbaik dibandingkan fuzzy Chemians. Nah, jadi kesimpulannya itu hasil tertinggi untuk melakukan pengklasifikasian citra itu pertama ada Random Forest, lalu disusul oleh Naive Bayes. Sedangkan untuk deteksi objek itu RSNet itu lebih tinggi ya atau lebih bagus akurasinya dibandingkan dengan fuzzy Chemians. Nah, itulah kesimpulan atau penjelasan mengenai saya. Di sini referensinya ada beberapa ya yang dilakukan oleh peneliti. Ini bisa dilihat. Nah, itulah penjelasan saya mengenai studi literatur review perbandingan metode klasifikasi kecerdasan buatan pada computer vision yang dilakukan oleh Wenang Perdana, Sutarto, Ruslan Abuhoni, Bayu Wibowo, dan juga Farhani Roshani. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Tentu mohon maaf kembali karena selayaknya saya manusia tak luput dari kesalahan. Semua kebenaran berasal dari Tuhan dan semua kesalahan yang saya sampaikan berasal dari diri saya sendiri.
Baik, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.